Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan seri Trader Brain ya. Episode 2, hidup adalah pilihan. Namun sebelumnya seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui, trading, investasi apapun itu pada pasar finansial itu dapat mengalami kerugian ya. Anda bisa kehilangan uang, bisa bangkrut. Belajar dulu ya, diharapkan untuk belajar dulu, cari informasi dulu, cari mentor dulu, tanya dulu teman-teman yang sudah berdagang, sudah terjun. Jangan asal ikut-ikutan atau diajak-ajak orang. Jadi jika uang Anda nanti habis, hidupmu makin susah. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian. Episode 2, hidup adalah pilihan. If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Bill Gates. Artinya, jika Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda, bukan kesalahanmu. Tetapi jika Anda mati dalam keadaan miskin, ya, meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan. Artinya, selama kita hidup, kita masih bisa merubah takdir atau nasib kita. Yang orang katanya takdir, kita masih bisa merubah sebenarnya. Gitu. Pilihan hidup. Hidup ini penuh pilihan dan penuh kompromi. Kompromi itu adalah istilahnya itu kita berdiskusi ya. Jadi kayak bukan berdiskusi juga gitu, tapi maksudnya punya yang namanya kesepakatan. Ya, jadi ketika banyak sekali pilihan, terkadang kita harus mencari kesepakatan gitu loh di dalam diri kita sendiri. Kita sepakat nggak dengan pilihan yang ini, pilihan yang itu, konsekuensinya ini, mana yang kamu pilih. Jadi itu maksudnya kompromi ya. Setiap pilihan yang kita buat dan setiap keputusan yang kita ambil ada timbal balik dan imbalannya. Jika kita memperlakukan orang lain dengan buruk, kita telah memilih untuk diperlakukan dengan buruk. Jika kita mabuk dan mengemudi, kita telah memilih untuk mengundang kecelakaan. Jika kita memiliki pikiran positif, kita telah memilih untuk menjadi kuat secara mental. Jika kita jujur, kita telah memilih untuk dapat dipercaya. Jika kita makan makanan sehat, kita telah memilih untuk mengundang kesehatan yang baik. Ya, jadi inilah pilihan itu. Ya, Anda mabuk, bawa mobil, ngebut-ngebutan, pasti kecelakaan. Ya, Anda punya pikiran positif, Anda pasti kuat secara mental karena semangat gitu loh ya. Tidak istilahnya itu loyo. Anda memperlakukan orang lain ya, respect kepada orang lain ya, Anda pasti dihormati. Tapi kalau Anda nggak respect, Anda nggak menghormati orang, Anda itu sombong, Anda pasti nanti akan diperlakukan seperti itu juga. Jadi kita ini sebenarnya ya apa yang kita pilih ya, kita adalah apa yang kita pilih gitu. Serangkaian pilihan positif menghasilkan kesuksesan dan serangkaian pilihan negatif menghasilkan kegagalan. Sukses atau gagal adalah efek dari pilihan. Kita bebas sampai kita membuat pilihan. Setelah itu, pilihan mengendalikan kita dan kita tidak punya pilihan lagi. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa saya bilang bahwa pilihan negatif itu menghasilkan kegagalan? Ya karena kegagalan itu adalah hasil akhir dari pilihan-pilihan negatif yang kita pilih. Ya, contoh, Anda sudah sukses, tapi apa? Uang Anda pakai buat beli narkoba. Ya, sebulan, 2 bulan Anda masih sukses, pasti belum ketahuan. Ketika kena BNN, datang BNN ketok pintu, masuk, kena berita ini itu, hancur. Karir Anda langsung hancur. Tidak ada orang mau berbisnis dengan para pecandu narkoba. Tidak ada. Kenapa saya bilang dia sangat berbahaya? Kalau teman-teman nonton Breaking Bad, ya, nonton The Breaking Bad, film Mr. White itu ya, orang tua yang divonis kanker dan dia karena sisa hidupnya mungkin nggak nyampe setahun ya, itu dia jualan narkoba. Dia bikin yang namanya itu apa, kalau nggak salah itu apa, metafetamin apa itu, nggak tahu saya intinya gitulah. Nah, itu dia istilahnya ya ditegur oleh temannya, partnernya, bahwa saya tidak berbisnis dengan para pecandu. Logikanya gitu loh. Artinya apa? Ya memang nggak bisa dipercaya. Ya, itu logiknya seperti itu. Dari film itulah kita ambil. Nah, sama seperti kehidupan yang real juga gitu. Ya, ketika kita punya teman yang bermasalah, mungkin sudah masuk berita, sudah mungkin bikin yang namanya kriminal, kita pasti nggak akan mau bergaul dengan orang seperti itu. Karena apa? Ya takut.
Anda dapat baca berita teman bisnis Anda ternyata penjudi. Oh, Anda emang mau bergaul dengan para penjudi? Ya Anda berani. Anda berbisnis, ya kan? Bisnis pasti punya yang namanya uang transaksi. Lah, gimana kalau uang transaksi Anda ya malah dipakai untuk dia berjudi, bukan dipakai untuk bisnis Anda? Ayo, bahaya gitu loh. Jadi banyak orang gagal itu karena pilihannya sendiri. Dia udah sukses pun itu kalau pilihannya malah negatif itu bisa menghasilkan kegagalan lagi, jadi jatuh lagi. Makanya hati-hatilah teman-teman dalam membuat yang namanya pilihan hidup. Ketika nanti Anda sudah berhasil, ya hati-hatilah ya. Banyak orang bilang ya hati-hati sama 3 hal ya, harta, tahta, itu wanita katanya. Bener itu ya, banyak sekali orang itu hancur 3 hal ini ya. Kalau nggak dari harta, kalau nggak dari tahta, ya dari wanita ya. Makanya pilihlah pilihan hidup yang benar, nggak usah neko-neko. Itu pesan dari ibu saya, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh ya. Jadi ingat ya, sukses atau gagal adalah efek dari pilihan. Hari ini Anda belajar, pasti ya 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan kemudian Anda dapat ilmunya gitu loh, pasti. Nggak mungkin nggak. Orang belajar itu, orang baca buku, nggak mungkin dia nggak dapat apa-apa, pasti dapat gitu. Sepanjang hidup, setiap hari kita membuat ratusan pilihan. Jenis pekerjaan yang kita lakukan, jenis teman yang kita miliki, tempat tinggal kita, makanan yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, waktu kita pergi tidur, dan apakah kita berolahraga atau tidak. Mereka semua adalah pilihan. Nah, ini. Jadi pilihan itu dari pagi sampai malam, dari awal bangun tidur sampai tidur lagi tuh. Ya. Jadi hari ini saya minum kopi. Itu pilihan saya. Kenapa saya nggak minum misalnya susu? Saya minumnya kopi. Ya pilihan saya minum kopi. Gitu loh. Karena biar saya nggak ngantuk. Hari ini misalnya saya meeting dengan partner saya ketemu bicara bisnis, ya itu pilihan saya. Walaupun mungkin ada pilihan lain, yaitu saya tidur siang aja. Jadi antara saya tidur siang atau saya pergi ketemu dengan partner saya, dengan orang bicara bisnis, karena kita ingin mencari yang namanya uang is about money bro ya. Hidup ini tentang uang ya. Kalau Anda punya uang, hidup Anda pasti tenang gitu. Nah, saya lebih memilih saya cari uang aja gitu, bicara bisnis, cari prospek gitu. Nah, daripada saya tidur siang, enak juga sih tidur siang ya, enak, bermalas-malasan enak. Tapi secara jangka panjang ya tidur siang tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu loh, logikanya gitu. Tapi ya intinya gitu loh, kita harus membuat pilihan banyak macam lah. Kita tidur jam berapa? Jadi tadi malam misalnya saya tidur jam 2 malam ya, karena membuat beberapa materi ya, membuat beberapa intinya strategi untuk upload konten di YouTube segala macam ya, lembur dikit ya, begadang karena harus mempersiapkan konten, membuat ini itu. Nah, jam 2 malam tidur ya, bangun jam 7, jam 8 kayak gitu misalnya. Nah, itu kan pilihan, kita bangun jam berapa, tidur jam berapa, apa kita ini itu pilihan, is about a choice sometimes seperti itu ya. Ketika kita terbiasa membuat pilihan negatif, kita mulai merasionalisasi dan membuat alasan. Pilihan yang kita buat secara default sama pentingnya dengan pilihan yang kita buat berdasarkan desain. Mengapa? Karena kita tetap harus menanggung akibatnya apapun yang terjadi. Nah, di sini ada 2 kata ya, pilihan default, pilihan desain. Nah, 2 kalimat ya, 2 kata 2 kalimat ya. Jadi intinya gini teman-teman, manusia itu dia punya yang namanya 2 pilihan, pilihan yang default sama pilihan yang berdasarkan desain. Nanti kita bahas, itu sudah saya siapkan. Jadi intinya begini, ketika kita itu terbiasa membuat pilihan-pilihan yang negatif ya, yang hasilnya itu aneh, hasilnya itu ngawur, hasilnya itu yang sudah nggak menguntungkan, biasanya nanti kita justifikasi bahwa ya hal yang kita lakukan itu benar dan membuat alasan. Nah, ini makanya sering sekali di video-video trading saya ya, video-video tentang trading itu saya membahas bahwa jangan terbiasa nggak pakai stop loss. Nanti Anda berkata bahwa stop loss itu nggak penting karena nggak pernah dipakai, dan akhirnya nanti kalau kita dikasih tahu nanti susah, banyak bikin alasan. Serius, Anda itu masih miskin, pakai stop loss saja. Itu pesan mentor saya dulu ya, kamu itu masih miskin ya, pakai stop loss, nggak usah sosokan, uangmu terbatas. Benar benar ya, itu. Jadi ya saya pakai stop loss gitu, karena saya nggak mau sampai apa istilahnya, hal-hal seperti itu tuh justifikasi, nanti kita merasa bahwa itu benar karena udah terbiasa ya kan. Terbiasa lama-lama ya jadi cinta gitu kan. Nah, terbiasa nggak pakai stop loss ya cinta nggak pakai stop loss. Nah, cinta margin call nanti. Nah, itu ya. Jadi ada 2 pilihan dalam hidup yang kita pilih, yang bisa kita pilih. 1, hidup secara pilihan default pasrah, hidup dengan membuat pilihan sendiri, yaitu kita desain sendiri. Apa yang dimaksud dengan pilihan default?
ialah Anda hidup dengan biasa-biasa saja. Kehidupan Anda datar, Anda pasif, dan tidak punya inisiatif. Banyak orang yang meratapi kemiskinan namun tidak pernah berpikir untuk mengubahnya, bahkan mencobanya. Mereka sudah pasrah dan tidak berani maju. Jika ditanya sejak kapan kita harus membuat pilihan, yaitu sejak Anda memahami baik dan buruk. Mungkin bisa saya katakan mulai umur 5 tahun ya. Jadi gini, pilihan default itu sebenarnya adalah pilihan yang sebenarnya kayak kita tidur, kita ikuti aja lah apa yang terjadi lah. Kita tidur, bangun tidur, kita ikuti aja apa yang akan terjadi. Kita nggak bikin rencana sendiri, nggak punya plan. Gitu loh, nggak punya plan. Nah itu secara default itu ya. Jadi makan, tidur, rebahan, gitu-gitu aja udah. Pokoknya kalau nggak ada orang yang suruh, nggak ngelakuin apa-apa. Contoh, kayak kita di rumah, pasti ibu kita ya mama kita itu sering meminta tolong ke kita, tolong bersihkan ini, tolong kesini, tolong antar ini. Nah itu kita kan menunggu disuruh dulu. Nah tapi ada juga orang yang inisiatif, oh ini kamar saya kotor, saya beresin sebelum nanti ibu saya pulang dari pasar, dia teriak ya, nanti dia teriak apa kuping bising gitu. Nah itu inisiatif, itu berarti dia membuat pilihan dengan yang namanya berdasarkan desain, memang sudah direncanakan, ya, saya bersih dulu lah gitu ya. Jadi sampai intinya Anda itu inisiatif. Kalau Anda masih pasif ya, datang orang, mandi bro, lu belum mandi 2 hari, nah itu berarti Anda itu pasif, Anda nggak aktif ya. Anda itu pasif, berarti Anda ini hidup secara default, ya udah sampai orang suruh saya mandi baru saya mandi gitu loh. Sampai ada guru yang pukul saya karena saya nggak mengerjakan tugas, baru saya ngerjain tugas. Jadi itu hidup secara default seperti itu, apa adanya aja gitu. Semua manusia berasal dari menjalani pilihan yang default. Mengapa saya bilang demikian? Coba Anda pikirkan. Teman-teman Anda yang berhasil adalah teman bermain Anda pada masa kecil. Anda bersekolah pada tempat yang sama, bahkan seragam Anda juga sama. Tidak ada bedanya, bukan? Kita ambil contoh dari angkatan sekolah dasar kita. Memiliki mungkin 30 orang teman dalam satu kelas yang sama. Namun, lihat mereka sekarang, setelah 20 tahun itu berlalu. Ada yang berhasil menjadi dokter, pilot, manajer, bahkan pengusaha. Mungkin Anda masih tidak bisa menerima bahwa mereka adalah orang-orang yang sama dengan Anda pada awalnya. Ya, jadi ini, teman-teman ya. Semua manusia itu sebenarnya ya intinya itu start ya, mulai dengan pilihan default. Semua, nggak bisa milih kadang. Ya harus sekolah seragam sama, ketemu teman ya nggak bisa milih juga, ya itu lagi. Nah tetapi ada perbedaan yang sedikit berbeda di sini gitu, nanti kita bahas ya. Anda bisa berkata bahwa mereka menjadi sukses karena bantuan orang tua, namun menurut saya itu tidak adil. Justru karena mereka menunjukkan bakatnya, orang tua berani membiayai mereka ya. Coba Anda bertanya pada diri Anda, apakah saat Anda sekolah Anda punya keinginan untuk mencapai prestasi? Mungkin Anda bermalas-malasan, Anda sering telat mengerjakan tugas, Anda hanya pergi sekolah karena formalitas, bahkan Anda membenci sekolah. Dari sini kita bisa lihat bahwa Anda memilih untuk menjadi siswa biasa. Maka jangan heran, 20 tahun berlalu Anda masih begitu saja. Itu karena Anda tidak punya mental pemenang. Nah ini, pernahkah Anda sadar bahwa ketika Anda sekolah dulu, pernah nggak mikir, oh saya harus belajar dengan giat biar saya bisa juara, biar saya bisa berprestasi? Bisa jadi enggak. Bisa jadi mikir ya sekolah-sekolah aja, ketemu teman, hura-hura, rokok di kantin, ya kan, hevan-hevan, ya kan, pacaran sana sini, nah itu tidak punya prestasi, Anda tidak mengejar itu. Maka jangan heran, hari ini Anda tidak jadi siapa-siapa, karena dari awal memang nggak pengen jadi pemenang. Gitu. Kita harus bisa menerima bahwa semua orang sukses juga berasal dari orang yang biasa-biasa. Siapa yang bisa menebak seorang anak 50 tahun kemudian ya, 50 tahun kemudian menjabat sebagai menteri atau presiden? Dia akan jadi seperti itu karena dia memang sudah mendesain pilihannya. Jika kita hanya mengikuti arus air, saya rasa kita bisa saja kembali pada selokan, bukan samudra. Untuk itu, kita harus mendesain pilihan kita. Ingat, hidup penuh dengan pilihan. Nah ini, ya, kita sering sekali istilahnya itu apa ya, kayak kalau saya bilang itu menyalahkan keadaan. Padahal masa depan itu kadang juga abu-abu juga, tetapi ya masa depan itu kan bisa kita rencanakan, bisa kita atur, punya strateginya, walaupun abu-abu juga, bisa ya bisa tidak. Ya, contohnya ya seperti kita lihatlah para presiden-presiden kita ini. 50 tahun yang lalu jadi apa sih coba? 50 tahun lalu cek. 50 tahun lagi ngapain coba? Mungkin masih makan sate ayam yang istilahnya tiap malam orang lewat itu.
Iya kan, kalau sekarang mungkin makannya sudah di restoran mewah. Mungkin dulu setiap bangun tidur mungkin masih rokok ngopi gitu. Kalau sekarang sudah Zoom meeting gitu loh. Macam-macam kan. Jadi 20 tahun yang lalu mereka siapa? Nggak tahu mereka siapa. Bahkan nggak pernah, nggak ada namanya mungkin gitu loh. Nggak ada orang kenal. Sekarang ternyata mereka jadi menteri, jadi presiden, orang-orang hebat. Nah, itu. Artinya apa? Memang dari 20 tahun yang lalu dia memang mungkin di dalam dirinya dia sudah punya tekad. Ya, saya harus merubah hidup saya. 50 tahun lagi saya harus jadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berhasil. Akhirnya jadi. Tidak mungkin gini loh. Coba Anda interview para menteri, para presiden atau orang-orang pejabat yang hebat itu. Ya, coba tanya. Apakah Anda itu istilahnya tuh hanya hidup biasa-biasa saja? Nggak berusaha? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bullshit, omong kosong. Pasti dia berusaha. Nggak mungkin. Saya jadi presiden, saya jadi menteri. Ah, ini mah kebetulan. Nggak ada lah. Mana bisa kayak gitu? Nggak mungkin, nggak masuk akal, kebetulan gitu loh. Ya, nggak mungkin. Itu pasti karena dia sekolah serius, sekolah tinggi, kerja juga serius, kerja apa, kinerjanya bagus, karirnya bagus. Ya, orang-orang tahu gitu loh, dia punya kualitas. Makanya dia ditunjuk sebagai misalnya menteri, sebagai presiden. Ya, nggak mungkin gitu loh. Orang yang kerjaannya bangun tidur, ya belum mandi, belum ini jadi presiden. Ya nggak mungkin gitu loh, saya nggak logik gitu loh, ya gitu loh. Jadi kita kadang mikir gitu loh, harusnya orang-orang yang berhasil ini udah pasti kan dia memang istilahnya itu sudah punya strategi, sudah merencanakan jauh-jauh hari. Nggak mungkin gitu. Contoh Pak Jokowi, ya beliau presiden kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya tanya, masa sih beliau itu cuman hahaha? Nggak mungkin lah, ya pasti sudah ada. Semenjak beliau mungkin jadi wali kota di Solo, beliau pasti sudah punya plan. Setelah saya jadi wali kota, saya harus jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, saya harus antara jadi menteri atau jadi presiden. Beliau berusaha. Butuh berapa tahun coba? Puluhan tahun, bro. Puluhan tahun. Ya, saat saya masih kecil, ya, itu mungkin beliau itu masih wali kota. Saat sekarang beliau sudah jadi presiden. Ya, saya sudah besar nih, beliau sudah jadi presiden. Artinya, ya, apa ya, kayak puluhan tahun ini berjalan, tetapi tujuannya itu nyampe. Lah, ada orang ya pengennya instan. Rencana hari ini selesai besok, nggak bisa. Nggak bisa. Orang bangun rumah aja, bangun rumah loh ya, ini bangun rumah bukan bangun karir ya. Bangun rumah itu lebih mudah daripada bangun karir. Ingat ya. Bangun karir butuh bertahun-tahun. Karena Anda butuh integritas. Ya. Ya, bangun karir itu butuh bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, bangun rumah nggak ada sih, bangun rumah puluhan tahun gitu nggak ada. Ya bentar ya, paling nggak nyampe setahun udah selesai gitu ya, tergantung rumahnya siapa. Gitu. Tapi intinya gini loh, bangun rumah aja tuh butuh waktu yang lama, apalagi bangun karir gitu loh logiknya. Nah, jika Anda ingin berhasil, ya Anda itu berpikir ke depan gitu loh. Anda mulai hari ini, mungkin 2 tahun lagi baru kelihatan tanda-tandanya Anda bisa berhasil. Lah kalau hari ini Anda nggak mulai, ayo, kalau hari ini nggak mulai gimana? Kapan bisa melihat tanda-tandanya? Besok? Gak mungkin. Hari ini nggak mulai. Nah itu. Kembali pada diri Anda sendiri. Nggak punya pilihan. Kalau Anda punya yang namanya semangat kehidupan, Anda pasti membuat pilihan. Apa itu pilihan? Berdasarkan desain. Ialah pilihan yang kita desain atau direncanakan. Maksudnya apa? Ingatlah bahwa kita tidak pernah dilarang untuk mendesain pilihan kita, selama kita bisa menerima konsekuensinya. Jika Anda ingin menjadi seorang dokter, maka Anda harus bisa lulus tes universitas kedokteran. Bagaimana Anda bisa mengerjakan soal-soal tes jika Anda tidak punya persiapan? Uang saja tidak cukup, akal juga penting, ya. Maka Anda dari kecil sudah mempersiapkan diri Anda dengan baik. Dimulai dari Anda sekolah dasar, Anda sudah harus membangun mental pemenang. Anda harus punya prestasi, minimal masuk 5 besar setiap pembagian raport. Setelah Anda lulus dari sekolah dasar, Anda juga harus mengikuti bimbingan belajar tambahan, ya. Karena Anda punya tujuan, Anda akan menjadi seorang dokter. Anda harus memiliki nilai yang bagus, Anda akan serius belajar dan tidak sering keluyuran main dengan teman-teman Anda. Anda akan sering bergaul dengan para anak-anak yang akademis. Anda mungkin tidak memiliki IQ yang tinggi, namun Anda punya tujuan yang jelas dan Anda tetap berusaha. Tidak mudah merubah perilaku dan mental manusia, butuh bertahun-tahun untuk membangun perilaku dan sikap. Nah ini, Anda mau jadi dokter, dikira gampang? Enggak. Orang tua mungkin punya duit, tapi kalau anaknya bodoh gimana? Emang bisa? Ya, bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Ya, saya nggak pernah lihat dokter itu bodoh, nggak pernah. Dokter itu pintar semua.
ya nilainya bagus-bagus. Karena apa? Karena dari kecil mereka udah berusaha bro, belajar serius. Ya, kamu ngelihat dokter bisa masuk fakultas, bayar kuliah mahal-mahal. Ya, bukan masalah mahal bayar kuliah, tapi memang pertama mereka sudah mempersiapkan. Ya, mereka punya istilahnya itu akal sudah ada, uang juga udah ada. Baru mereka jalani. Persiapannya sudah jelas, nilainya sudah dia persiapkan jauh-jauh hari dari dia sekolah dasar gitu loh. Ya kan, 20 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya, dia sudah persiapin, oh ini anak ini harus saya didik seperti ini, oh saya juga sebagai anak saya harus menjadi seperti ini, orang tua saya ingin saya menjadi dokter, biar apa? Biar saya berhasil, biar hidupnya nggak melarat gitu loh. Nggak ada orang mau jadi pengangguran bro, saya kasih tahu teman-teman. Siapa sih yang mau hidup jadi pengangguran? Siapa? Ayo, siapa di sini? Ya, nggak enak. Ya, nggak enak serius. Hidup tanpa tujuan itu nggak enak serius. Plain, datar. Ya, kayak nasi basi, nggak enak gitu loh. Jadi hidup itu pasti harus punya tujuan gitu. Apalagi kalau kita punya mimpi dari diri kita sendiri. Orang tua kan hanya membantu, ya gitu loh. Ibu dan ayah saya itu kan intinya dari dulu selalu berpesan kepada saya bahwa orang tua itu antara intinya apa? Hanya kalau ketika salah hanya menegur, memberi nasihat. Dan ketika anak itu sedang berusaha hanya bisa mendukung. Gagal dan berhasil itu orang tua nggak bisa tentukan gitu loh. Orang tua paling cuma bisa biayai sekolah kita, tapi kalau kitanya nggak sekolah dengan baik, Anda nggak naik kelas, bukan orang tua yang salah bro, gitu loh. Bukan orang tua yang salah, orang tua sudah berusaha. Anda juga sebagai anak berusaha, kita sebagai manusia juga berusaha gitu loh. Jadi ketika orang tua sudah susah-susah payah mencari uang untuk kita kuliah, tapi kita nggak serius kuliah, kita nggak benar-benar intinya apa ya, kayak menikmati kuliah itu, kita tidak benar-benar belajar, kita malah bercanda, bermain-main, ya banyak malah yang intinya menjadikan kuliah itu apa istilahnya hanya hambur-hambur uang. Kasihan orang tua saya bilang gitu loh. Kenapa? Ketika nanti 10 tahun yang lagi Anda gagal ya, Anda benar-benar jadi manusia deadwood ya istilahnya ya, tidak punya apa-apa gitu, tidak punya skill, tidak punya keterampilan, benar-benar no life. Yang sedih orang tua pasti. Yang sedih orang tua. Makanya ya, kita harus mendesain pilihan kita. Ya, Anda jangan berpikir bahwa jika Anda itu hidup biasa-biasa saja akan bahagia. No, believe me, gak enak. Ya, banyak teman saya itu mengeluh pada saya. Ya, nyesal nggak kuliah dengan baik, nyesal nggak sekolah dengan baik, nyesal nggak kerja dengan baik, bercanda-bercanda. Akhirnya apa? Hidup rusak. Hidup ini rusak. Dan ketika hidup sudah rusak, itu susah naiknya, susah memperbaikinya, susah, serius gitu loh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya tujuan, saya ingin menjadi trader misal, ya dari sekarang usaha dong, dari sekarang usaha, belajar, ya jangan kira instan, nggak bisa. Ya, bangun rumah aja butuh waktu, apalagi ini bangun karir, ya bangun keterampilan, mana bisa, nggak bisa. Ya, apalagi ini berhubungan dengan uang. Oh, ini bukan main-main gitu. Ya. Dari contoh tersebut kita bisa mengambil pemahaman bahwa tidak ada yang instan untuk mencapai suatu tujuan besar. Perlu diingat bahwa jika kita tidak membuat pilihan dan merencanakannya dengan baik, sama saja kita berencana untuk gagal. Terkadang Anda tidak bisa terus menerus ya menunggu saat hujan turun. Ya, tidak bisa terus menunggu saat hujan turun ya. Jika Anda melihat payung, maka gunakanlah payung tersebut. Artinya apa yang bisa Anda lakukan, maka lakukan. Jadi intinya gini teman-teman, kita tuh harus inisiatif, intinya gitu. Kita tuh harus aktif, nggak boleh pasif. Kita tuh harus punya rencana, dan kita tuh harus berani punya rencana, gitu loh. Kalau kita tidak punya keputusan, kita nggak punya pilihan, nggak punya rencana, asli itu nggak seperti kehidupan, ya, nggak seperti kehidupan. Kita terlalu plain, ya, terlalu datar, terlalu apa ya, plain itu tidak punya rasa, tidak asin, tidak manis, tidak asam, kayak plain gitu, datar gitu, hambar. Hidupmu tuh hambar, plain, dan itu nggak enak. Saya lebih memilih hidup saya itu penuh air mata daripada hambar. Serius, hambar itu nggak enak. Ya, kayak psikopat nanti. Serius, nggak enak. Ya. Orang berprestasi bersedia menerima rasa sakit jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Nah ini, ya, orang-orang yang memilih pilihan berdasarkan desain, berdasarkan dari apa yang dia rencanakan, itu
dia memang sudah siap menerima yang namanya itu rasa sakit jangka pendek, nggak lama kok ya, tapi untuk keuntungan jangka panjang, jadi long term, dia melihatnya long term, nggak short term ya. Dia seperti dokter tadi lah ya, dari sekolah dasar sampai dia lulus SMA ya, lulus istilahnya sekolah akhir ya. Nah itu dia intinya apa, nilainya sudah dia persiapkan selama bertahun-tahun, dia belajar, ikut bimbel, dia menjaga nilai, menjaga perilaku biar raportnya bagus. Tujuannya apa ya, karena kebetulan yang namanya fakultas kedokteran itu pengennya punya yang namanya mahasiswa yang cerdas dan pintar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa nilai itu penting. Anda nggak bisa melawan yang namanya hal-hal seperti ini ya. Fakultas butuhnya orang pintar pasti dilihat nilainya, tidak mungkin dilihat mukanya, dilihat nilainya ya kan, gitu loh. Tidak mungkin dilihat wujudnya, fisiknya, dilihat ya nilainya, gitu loh. Dan mereka harus berusaha selama bertahun-tahun itu, hitung aja ya, dari sekolah dasar sampai dia lulus SMA itu berapa tahun ya, nggak tahu itu berapa, 12 tahun ya, itu 12 tahun belajar serius, baru masuk kuliah juga itu, waduh, dokter itu belum lagi selesai kuliah ada koas ini itu, panjang, baru dia bisa praktek jadi dokter, panjang prosesnya. Tapi dia tahu saya jadi dokter nanti, gitu. Jadi dia ya nggak apa-apa, saya nikmatin aja. Orang kira oh enak ya, orang tuanya bisa sekolahin kamu jadi dokter. Alah, kamu juga kalau orang tuamu bisa sekolahin kamu jadi dokter, belum tentu kamu mau sekolah dengan benar. Omong kosong, saya bilang kadang. Ya, saya sering ketemu orang kayak gitu. Enak ya. Bukan masalah enak. Ya, kamu tidak mencerminkan apa yang kamu bicarakan kadang. Ya, seakan-akan orang lain itu privilege-nya wah gitu loh. Enggak. Dia juga berusaha, dikira enak jadi anak orang kaya. Oke. Banyak teman-teman saya itu anak orang kaya ngeluh, kenapa tuntutannya itu bro, harus apa, MBA, Master of Business and Administration, mungkin MBA, harus PhD, sekolah minimal S2, keluar negeri, bahasa Inggris, kadang 3 bahasa Inggris, kadang bahasa Mandarin, itu harus dia kuasai. Anda bilang enak jadi anak orang kaya, kamu mau nggak belajar kayak gitu? Kamu mau nggak sekolah di luar negeri bertahun-tahun ya sampai mencapai yang namanya master, PhD, MBA itu? Mau nggak? Belum tentu. Lu itu baru sekolah bentar aja, setahun aja sudah banyak istilahnya bolos juga ya kan, nilai juga kacau ya kan, IPK juga hancur, alah gitu loh. Omong kosong kadang saya bilang. Orang ini kadang istilahnya selalu seakan-akan orang yang punya privilege ini seakan-akan orang yang ibarat kata hidupnya enak. Wah enggak bro, dia nggak bisa milih. Justru tuntutannya besar. Mereka harus istilahnya mengelola perusahaan orang tua yang sudah besar. Nggak boleh blunder, nggak boleh bercanda. Sekolahnya harus tinggi, sekolahnya harus serius, nilainya harus bagus. Lah kamu, ya kan, so-soan ngomong gitu. Kalau orang tuamu juga banyak duit, belum tentu kamu mau. Gitu. Ini tentang pilihan. Makanya kebanyakan orang-orang kayak gini kalau ketemu saya lihat dulu orangnya. Gitu loh. Omong kosong nggak nih orang? Gitu loh. Kalau omong kosong kadang malah saya dengerin gitu. Kenapa? Karena banyak manusia itu omong kosong. Seakan-akan yang dia lihat itu hebat banget, seakan-akan yang dilihat itu enak banget. Ya enggak bro, ya teman-teman gue banyak yang sultan-sultan, konglo-konglo juga, tapi ya yang gue lihat adalah apa, ya mereka harus sekolah ke luar negeri beberapa tahun, itu mungkin 6-7 tahun, bahkan 8 tahun ya, kadang udah tinggal di sana ya, sampai mereka itu ambil gelar MBA, PhD, itu sampai sekolahnya S2, S3, baru pulang ke Indonesia, kelola bisnis usaha orang tuanya ya. Dan mereka istilahnya tuh les dari sekolah dasar aja udah les bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis. Sudah sekolah itu belajar bahasa itu biar apa? Biar bisa berhubungan dengan partner bisnis internasional. Anda protes, Anda itu masih kecil juga masih main kelereng, disuruh orang tua ngerjain PR, Anda malah banting pintu, Anda malah robek buku Anda, coret-coret, sadar. Ya saya ngomong kayak gini kenapa? Karena sudah sering ya saya melihat kenyataan bahwa ya para manusia-manusia yang sering mengeluh ini adalah orang yang kalau ditantang ya itu nyalinya nggak ada, serius. Mereka hanya omong kosong ya, mereka tidak melihat realita bahwa setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing ya, punya yang namanya itu tuntutan masing-masing, punya yang namanya standar masing-masing ya. Apalagi kalau kita punya orang tua yang memang sudah istilahnya udah kaya gitu, udah punya harta yang banyak. Tuntutannya besar bro, kamu harus bisa menjaga harta orang tuamu gitu loh. Dikira gampang gitu, enggak. Jadi makanya saya membuat trader brain ini untuk apa? Biar kita bisa berpikiran luas, biar anda yang ingin jadi seorang trader itu bisa berpikir luas ya. Dikira enak apa gitu loh ya, punya orang tua istilahnya itu terkenal segala macam, enggak.
tuntutannya banyak bro, hati-hati. Tujuan pilihan. Oke. Pada sore hari itu, saya membaca berita bursa saham jatuh. Banyak para investor dan trader saham mengeluh dan terus melakukan tweet pada waktu itu. Saya tidak sengaja berpikir mengapa mereka seperti itu dan mengapa mereka sangat peduli dengan harga saham. Maka karena saya sangat penasaran, saya langsung mencari informasi di internet. Dari informasi yang saya dapatkan, otak saya seperti kena sihir oleh apa yang saya baca. Dunia investasi dan trading saham ternyata bisa menghasilkan uang dari jual beli saham tersebut. Pantas saja orang sampai ngamuk-ngamuk. Dari hari itu, saya malah semakin sibuk mempelajari tentang investasi dan trading saham. Saya melihat adanya peluang jika suatu saat saya bisa melakukan trading saham. Tidak butuh waktu lama, saya akhirnya membuat pilihan. Saya bertanya pada diri saya, apakah saya akan hidup terus sebagai karyawan atau konsultan, atau saya get out untuk mencoba pilihan saya yang baru. Apa yang saya rasakan saat itu sangat berbeda. Saya seperti membuat pilihan yang akan berubah hidup saya. Apakah saya takut? Tidak. Saya rasa saat itu Tuhan memberi sinyal kepada saya, bahwa saya harus bisa memahami sinyal tersebut dan mengambil keputusan. Saat saya bekerja, saya sering merasa kehabisan waktu. Kesehatan saya buruk dan mengalami stres yang tinggi. Uang bukanlah solusi, walau uang saat itu memang lancar. Oke. Dari tujuan besar yang sudah saya tetapkan, saya segera mempersiapkan semuanya. Saya akan menjadi trader. Butuh lebih dari 7 bulan sampai saya bisa exit manajemen dari perusahaan saya. Karena saya harus delegasi beberapa tugas dan memberi pelatihan kepada junior-junior saya. Saya tetap harus bertanggung jawab sebelum saya keluar. Setiap hari, saya selalu mempersiapkan materi-materi yang akan saya pelajari dan juga mengambil kursus online tentang investasi dan trading. Hampir 10-16 jam sehari saya habiskan di dalam kamar untuk belajar dan mencatat semua apa yang saya pelajari. Saya tidak merasa ragu sedikit pun. Memang, yang saya jalani begitu panjang. Siapa sih yang tidak bosan melihat teks ratusan halaman? Siapa sih yang tidak bosan mendengar video, lecture yang berbicara berjam-jam? Tapi ini adalah pilihan. Saya harus melalui proses panjang ini dengan senang hati dan tidak mengeluh. Kelak saya akan menjadi seorang trader. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Tidak butuh waktu lama, proses demi proses saya lalui. Beberapa hal yang saya pelajari antara lain fundamental analysis, technical analysis, risk exposure dan manajemen, capital management, psikologi trading, dan ilmu statistik. Waktu berlalu begitu cepat. Banyak pengalaman yang tidak bisa saya bagikan karena video ini tidak akan cukup. Namun ya, it's me. I'm alive dan berhasil menjadi trader yang waras. Beberapa hal penting yang bisa saya katakan. 1. Uang tidak cukup. Ya, uang saja tidak cukup. Karena menjadi trader akan kehilangan banyak uang jika tidak punya akal. 2. Pintar saja tidak cukup. Anda harus tekun dan cerdik. Mental positif dan intuisi sangat penting dalam industri trading. 3. Jangan percaya siapapun kecuali diri Anda sendiri. Ya, jadi ini adalah cerita dari saya sebenarnya teman-teman. Ya, dan proses itu panjang. Proses mencapai yang namanya trader, menjadi seorang trader, mendapatkan istilahnya mental seorang trader itu panjang. Harus belajar. Saya harus membuat pilihan untuk resign dari kantor saya. Saya dulu kerja juga konsultan. Saya harus resign dari kantor saya harus exit manajemen, saya harus melepaskan segala macam jabatan, ya. Tapi ya itu, saya rasa saat itu adalah turning point. Jadi waktu yang tepat untuk saya keluar. Bukan berarti saya benci pekerjaan, no, saya tidak benci. Tapi saya tidak cocok. Kata kuncinya di situ. Saya tidak membencinya, tapi saya rasa itu tidak cocok. Ya, nggak cocok, teman-teman. Saya banyak kehabisan waktu. Meeting sana-sini, meeting sehari bisa 5, habis waktu. Kemudian sering sakit, ya karena mungkin stres juga ya, kepala pusing juga lah biasa. Saya sering sakit, dan saya rasa sakit itu nggak enak ya. Saya sakit, saya cedera punggung karena terlalu banyak duduk, terlalu istilahnya meeting terus itu ya, meeting, mana kerja segala macam. Saya cedera punggung, saya tidak bisa, kalau nggak salah waktu itu nggak bisa duduk gitu ya, harus baring terus selama beberapa minggu. Banyak ya kena tipes, kena demam berdarah, ini saya capek, sakit terus. Dan ya itu karena nggak ada waktu aja sih, nggak ada waktu. Akhirnya ya, saya melihat menjadi trader kayaknya menarik gitu. Tapi saya tidak langsung terjun, no, belajar dulu bro, gitu. Kenapa? Ya karena saya tahu dong, nggak punya ilmunya, terjun duit habis, tolol itu namanya. Nah, ya maaf ya, mulut saya. Jadi ya itu
tidak itulah proses ya. Kita menahan diri kita untuk terjun. Karena waktu itu kan banyak saya lihat pada trader-trader ini langsung terjun ke dalam dunia trading, tetapi kalau nggak salah itu binary ya, trading binary istilahnya kalau nggak salah itu. Nah, cuman kalau waktu itu saya nggak tertarik karena saya masih belajar gitu. Saya kan belajar aja, saya nggak tertarik gitu. Karena saya tahu saya harus paham dulu apa yang saya kerjakan baru saya bisa terjun. Karena saya kan intinya kerja saya konsultan ya. Sebagai konsultan ya otak saya juga jalan gitu. Maksudnya sama aja dengan kehidupan saya sebagai konsultan pada waktu itu. Harus belajar dulu, memahami dulu proyeknya seperti apa, baru dikerjakan. Sama seperti kita mau trading ini juga, kita harus tahu dulu scope-nya seperti apa aja yang kita harus pelajari, faktor-faktor apa yang bisa mendukung kesuksesan, apa yang bisa menyebabkan kegagalan dari trading ini. Pelajari dulu, belajar dulu dalam beberapa bulan saat itu ya. Betul, capek betul teman-teman, nggak guna itu kadang kalau kita pikir ya, tapi ya nggak apa-apa, namanya belajar kan. Cari ilmu dulu sampai saya paham ya, akhirnya saya paham dikit-dikit baru saya terjun gitu loh ya. Nggak langsung terjun ya, saya harus pahami dulu gitu loh, cara jaga modal saya gimana biar nggak bangkrut. Karena kan saya keluar dengan sisa duit tabungan dari saya punya kantor, saya punya kerja kan, insentif dari situ. Nah, dan itu kan nggak bisa saya habiskan, enak aja dihabisin ya kan. Mungkin di luar sana kan banyak zaman itu yang kalau nggak salah trading binary itu kan, saya baca-baca beritanya loss ratusan juta. Itu saya kan ngeri juga gitu, wah ini kalau saya terjun di sini langsung habis. Saya bilang syukurnya kan nggak gitu. Nah, akhirnya ya mulai pelan-pelan ya, dan waktu berlalu begitu cepat lah, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun jadi trader yang waras. Dan akhirnya yaitu mengajar juga dan segala macamnya. Prosesnya panjang dan nggak instan, nggak ada kata instan, bullshit, omong kosong ya. Saya pernah mendapat mentor yang sesat, pernah juga mendapat mentor yang aneh, dan akhirnya gue ketemu juga beberapa mentor yang hebat-hebat ya, beberapa ya. Dan ya itulah hidup ya. Anda ingin jadi trader, mulailah ya. Jadi setiap tahun saya selalu memiliki semangat yang baru. Dan pada kuartal 4 2022 ini, saya membuat pilihan untuk memulai YouTube, untuk membagikan apa yang saya ketahui dari pengalaman saya. Karena target saya untuk 2023 saya harus bisa mengupload ya ratusan video dan memberikan edukasi tentang trading secara gratis lewat YouTube. Itulah contoh pilihan hidup yang direncanakan. Ada tujuan besar dan proses yang panjang. Setiap pilihan akan menghabiskan waktu, uang, dan energi serta emosional. Namun kita tetap harus bertumbuh untuk mengejar tujuan-tujuan besar lainnya. Jika Anda hari ini membuat rencana, maka besok Anda sudah memulai, dan tahun depan ada kemungkinan Anda sudah melihat hasilnya ya. Jadi pilihan yang saya buat, saya keluar dari pekerjaan saya sebagai konsultan, saya memilih menjadi seorang trader. Walaupun saat itu tidak ada hasilnya, belum kelihatan hasilnya, tidak ada hasil apapun karena masih belajar ya. Beberapa bulan itu kan memang ya hidup sederhana dengan sisa gaji ya. Ya, tapi syukurnya ada lah, cukup gitu loh. Ya, yang penting kan kita hemat aja. Syukurnya saya tidak memiliki gaya hidup yang hedon, jadi ya aman-aman gitu ya, nggak ribet gitu. Nah, ya karena kita bisa menjaga stabilitas, kita punya ekonomi dengan baik ya, bisa hemat, dan akhirnya kita selesai belajar, kita langsung bisa terjun, dikit-dikit menghasilkan, ada rugi juga, ada untung juga, tapi pelan-pelan akhirnya bisa paham ya, akhirnya mengajar juga ya. Tahun 2021 itu saya sudah mulai mengajar ya, awal 2021 dari Januari saya sudah mulai mengajar tentang trading sampai hari ini mengajar ya. Tetapi saat itu saya mengajarnya dalam bentuk sesuatu yang sifatnya privat ya, webinar private, workshop private segala macam. Kalau sekarang saya membagikan di YouTube ini secara publik, karena saya rasa harus deh kayaknya saya bagi di YouTube biar teman-teman di luar sana mungkin butuh gitu loh, butuh gambaran gitu, mungkin butuh arahan, saya coba bantu gitu lewat video-video saya untuk teman-teman yang nonton gitu ya. Jadi seperti itulah, karena saya rasa informasi dan pengetahuan itu penting. Informasi dan pengetahuan itu sangat penting ya. Tanpa adanya pengetahuan ya, atau informasi tadi, kita itu bisa jadi salah mengambil keputusan ya, ya. Karena saat saya belajar, syukurnya saya belajar dulu ya. Jadi saya mengenal yang namanya resiko, saya mengenal yang namanya itu intinya manajemen ya. Kemudian saya mengenal yang namanya capital management juga ya, resiko manajemen sama manajemen ekuitas ya, jadi manajemen modal. Ya dari situ saya bisa gitu mengatur berapa yang harus saya pakai, target saya, resiko saya, ya bagaimana saya melipat gandakan ini, bagaimana saya menaikkan ya jadi 10%, 20%, 30%. Nah, itu saya belajar syukurnya. Jadi saya paham gitu. Dan ketika saya mungkin sambil trading dan melihat orang-orang pamer profit sana sini, nggak ngaruh ke saya gitu loh. Karena saya udah ngerti caranya, karena saya udah ngerti flow-nya gitu loh, udah ngerti sistemnya gitu loh.
Tapi kalau saya nggak ngerti kan nanti saya bisa terjebak. Saya langsung tertarik, tergiur. Wah, ada orang trading binary bisa beli Ferrari. Ya, seandainya saat itu ya saya nggak tahu apa-apa ya. Wah, harusnya saya ikutin. Tapi karena saya sudah ngerti binary itu apa, misalnya trading itu apa, investasi itu apa, resiko itu apa, modal itu apa, cuan itu apa, profit itu apa, loss itu apa, stress itu apa, saya sudah tahu itu ya, resiko-resiko dan segala macam itu. Nah, tertarik gitu. Tapi kalau saya nggak tahu, mungkin saya tertarik gitu loh. Tapi sebenarnya nggak tertarik gitu lah. Ya, jadi ada lah ya, nyoba-nyoba gitu, ngeliat chart segala macam tentang itu, tapi saya rasa nggak cocok gitu. Ya gitu. Tapi intinya apa? Kita membuat pilihan ya. Pilihan untuk resign. Saya membuat pilihan di dalam hidup saya meninggalkan pekerjaan yang sudah nyaman, gaji sudah lumayan banyak, sudah cukup ya, istri 2 pun itu cukup gitu loh, logikanya gitu lah. Tapi saya meninggalkan itu karena nggak sehat secara jangka panjang. Saya memilih untuk menjadi seorang trader, membangun karir ya, pelan-pelan, dan membuat pilihan lagi untuk membuat video YouTube, berusaha untuk intinya itu grow lagi ya, bertumbuh lagi ya. Mungkin suatu saat nanti saya akan membuat podcast segala macam, konten-konten tentang trading ya. Intinya saya harap saya ingin berkarya gitu, saya ingin membagikan pengalaman saya, sambilan saya juga trading, saya menikmati hidup saya, sambilan juga saya membantu teman-teman yang ingin jadi seorang trader gitu, dan juga mengajar mungkin murid-murid saya yang mengikuti mentoring saya ya, sambilan gitu. Dan hidup ini indah gitu. Nah, inilah pilihan ya, pilihan menjadi seorang trader, pilihan menjadi edukator atau seorang praktisi trading, pilihan juga menjadi YouTuber trading atau orang yang membuat konten tentang trading. Jadi ini pilihan semua gitu ya, pilihan gitu. Tapi kalau saya hanya duduk diam, nggak melakukan apa-apa, hanya berharap durian jatuh dari langit, ya kan nggak mungkin terjadi gitu ya. Makanya hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Maka tentukan pilihan Anda sebaik mungkin. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena jika kita tidak membuat keputusan, maka tidak ada hasil yang berbeda. Setelah saya menjadi trader, banyak manfaat yang saya dapatkan. Saya memiliki kebebasan waktu dan ketenangan, serta kesehatan. Saya tidak bisa katakan bahwa menjadi trader akan menghasilkan uang yang banyak. Namun bagi saya sendiri, itu cukup. Setiap orang akan berbeda-beda. Membuat pilihan adalah hal terbaik yang bisa dilakukan daripada duduk diam dan mengeluh. Kita bisa saja gagal berkali-kali karena pilihan kita, namun kita bisa belajar dari pengalaman itu. Itulah art of living, seni dalam menjalani hidup. Oke. Persaingan yang paling baik adalah bersaing dengan angka pencapaian dirimu sendiri setiap hari. Oke, itu dia teman-teman ya, tentang pilihan ya, tentang hidup adalah pilihan, tentang pilihan default, tentang pilihan yang kita desain. Itulah pembahasan kita pada episode 2 kali ini. Intinya adalah jika Anda ingin menjadi seorang trader, Anda harus membuat pilihan dan Anda harus melakukan itu secara komitmen, secara konsisten. Ingat ya, persaingan yang paling baik adalah bersaing dengan angka pencapaian Anda sendiri setiap hari ya. Jika Anda tidak mulai hari ini, maka Anda tidak akan bisa melihat hasilnya tahun depan. Anda tidak akan tahu seberapa hebat Anda tidak akan pernah tahu kemampuan di dalam diri Anda. Saya sendiri ya, 20 tahun yang lalu tidak tahu apakah saya akan menjadi seorang trader. Bahkan saya tidak mengerti dunia investasi itu seperti apa. Bahkan orang tua saya juga nggak ngerti. Tetapi setelah 20 tahun berlalu, saya menemukan ya pilihan hidup saya. Saya menjadi seorang trader. Saya mengerti investasi, saya mengerti trading, saya mengerti tentang yang namanya ekuitas, saya mengerti tentang yang namanya profit dan loss. Saya mengerti semua hal tentang financial market. Ya, saya belajar, saya mengerti mereka. Ya, dan saya mendapatkan manfaatnya. Itulah pilihan hidup. Ya, Anda harus berani keluar dari keadaan Anda yang zona nyaman. Ambillah pilihan hidup Anda yang menantang gitu loh, dengan menawarkan keuntungan jangka panjang. Oke, itu saja, sekian dari saya teman-teman. Kita lanjut pada episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.